Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Senang sekali pagi ini Bu Novi bisa berjumpa dengan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Novi akan menyampaikan bahwa hari ini kita akan mempelajari mengenai dua muatan pelajaran, yaitu pendidikan kewarganegaraan mengenai kerukunan dalam perbedaan. Sedangkan untuk SPDB kita akan mempelajari tarian tradisional. Untuk muatan pendidikan kewarganegaraan, kita akan mempelajari tentang hidup rukun. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia ini adalah negara kepulauan. Selain itu, Indonesia memiliki ciri khas, yaitu memiliki berbagai macam suku, adat istiadat, dan budaya. Lalu, apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup yang saling menghargai, menghormati, serta saling menyayangi antar sesama. Perbedaan yang ada di masyarakat antara lain perbedaan jenis kelamin, agama, perbedaan suku bangsa, budaya, dan ada juga perbedaan mengenai pekerjaan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menyikapi perbedaan di antara masyarakat? Yang pertama adalah kerjasama. Nah, kita tidak dapat mengerjakan sesuatu itu sendiri karena kita ini adalah makhluk sosial. Dengan mengadakan kerjasama, maka pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi di sini amat penting, khususnya bagi warga negara Indonesia, dengan beraneka ragam suku, budaya, dan agama. Perlu adanya tumbuhnya kesadaran dalam bertoleransi agar kita dapat hidup damai dan tentram. Kemudian yang ketiga adalah rendah hati. Kita harus memiliki jiwa rendah hati agar kita dapat hidup berdampingan walaupun beragam suku, budaya, dan agama. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah manfaat dalam hidup rukun. Manfaat dalam hidup rukun ini yang pertama adalah kehidupan menjadi harmonis, aman, dan mempererat tali persaudaraan. Selain itu, dapat menghindarkan diri dari perselisihan bahkan perpecahan. Yang ketiga, mempunyai teman yang banyak. Lalu, apa akibatnya jika kita tidak hidup rukun dalam perbedaan? Tentunya yang pertama adalah menimbulkan suasana yang tidak nyaman dan membuat canggung apabila kita ingin beraktivitas lalu bertemu dengan orang yang mempunyai konflik dengan kita. Selain itu, terputusnya tali silaturahim antar sesama. Selain itu, melonggarkan persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat, sehingga berdampak negatif apabila ada pihak asing yang ingin melemahkan persatuan kita. Kita jadi mudah tercerai-berai. Kemudian, kita tidak bisa maksimal ikut melaksanakan program pembangunan. Kemudian, apabila kita memiliki masalah, kita tidak memiliki kawan untuk meminta bantuan. Semakin banyak kemungkinan munculnya tindakan kejahatan seperti pembunuhan dan perselisihan serta pertikaian. Kemudian, lingkungan menjadi tidak harmonis dan tidak bersih. Nah, itu tadi mengenai pendidikan kewarganegaraan menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian untuk seni budaya dan prakarya kita akan mempelajari mengenai tari. Tari adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak, sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, Indonesia memiliki keragaman budaya. Salah satunya adalah tari. Nah, berbagai macam tarian yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia memiliki keindahan dan makna tersendiri. Nah, di sini di setiap tarian itu memiliki pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola daerah yang harus dikuasai oleh penari dengan tujuan membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Secara umum, pola lantai dibedakan menjadi dua, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Nah, pola lantai garis lurus merupakan pola lantai yang terbentuk dari satu atau beberapa garis lurus.
Ada berbagai macam pola lantai garis lurus. Yang pertama adalah horizontal, diagonal, vertikal, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Kemudian ada juga pola garis lengkung, yaitu pola lantai yang terbentuk dari satu atau beberapa garis lengkung. Nah, ada beberapa jenis pola garis lengkung, yaitu lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, di sini kita akan melihat tari Yuspan. Tari Yuspan ini berasal dari daerah Papua. Biasanya lebih difungsikan sebagai tarian yang bersifat hiburan dan sering menjadi bagian dari berbagai acara, baik acara adat, penyambutan, dan acara budaya. Nah, di sini terlihat dari gerakan dan ekspresi para penari yang terlihat itu akrab dan penuh keceriaan. Untuk tari Yuspan sendiri menggunakan pola lantai vertikal. Bentuk tariannya lurus memanjang dengan berformasi lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Nah, Yuspan ini adalah kepanjangan dari Yusem dan Pancar, yaitu satu tarian tradisional yang berasal dari dua daerah di Papua, yaitu Biak dan Yapen Waropen. Perangkat musik yang digunakannya sangat sederhana, di mana terdiri dari ukulele dan gitar yang merupakan alat musik dari luar Papua. Ada juga alat yang berfungsi sebagai bass dengan 3 tali. Talinya biasanya dibuat dari lintingan serat sejenis daun pandan yang banyak ditemui di hutan-hutan daerah pesisir Papua. Kemudian ada pula musik kalabasa, yaitu alat terbuat dari labu yang dikeringkan, lalu diisi dengan mani atau batu kecil yang dimainkan cukup dengan menggoyang-goyangkan saja. Nah, tari Yuspan terdapat 5 ragam gerak dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara dari ragam satu ke ragam gerak berikutnya, yaitu ada gerak seka, ada gerak gale-gale, ada gerak jeff, dan ada gerak pancar-gerak pancar. Nah, demikian penjelasan dari Bu Novi. Untuk selebihnya nanti, mari kita simak tarian Yovan berikut ini. Demikian tarian Yovan yang dapat Bu Novi sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.